Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul di Musala Miftahul Jannah, kunci surga. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi orang-orang yang memegang kunci surga sesuai dengan namanya, Miftahul Jannah, kunci surga. Karena harapan jemaahnya tentu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul karena pertolongan Allah, karena izin Allah, karena berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ini kita harus bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah mulai malam hari ini ulun akan menyampaikan satu kajian tentang nama-nama surah dari Al-Quran secara berurutan. Karena belum pernah dilakukan sampai tuntas itu, tidak pernah sampai tuntas. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu belum pernah kita kaji tuntas makna dari setiap surah-surah dari Al-Quran itu, pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua. Tentu dengan kajian yang sederhana, mudah, singkat dan bisa kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti akan diangkat satu tema dari setiap nama surah, ada arti, ada makna, ada korelasi hubungan antar surah dengan surah, dan ada pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dari setiap nama-nama surah dari Al-Quran. Jadi kalau ada 114 surah, berarti insya Allah kita akan menyelesaikan dalam 114 minggu. Berapa tahun kira-kira tuh? Setahun tuh 12 kali 4, setahun tuh 48 minggu. Kalau berarti sekitar 4 kali 3 tahunan lah ya. 3 tahun. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, Allah berikan kesehatan, kita bisa mengkaji surah-surah Al-Quran ini lengkap dari Al-Baqarah sampai An-Nas secara berurutan. Malam ini kita mulai dari surah Al-Fatihah. Walaupun sudah pernah kita kaji, tapi insya Allah ini dari sisi yang berbeda. Jadi Quran ini dia
Kalau kita kaji itu tidak mau habis-habis. Pengalaman orang gitu. Setiap kita cuma kaji, ada terus yang baru dari Al-Quran ini. Betul-betul luar biasa Al-Quran. Maka pantas dikatakan kalau kita baca Quran ini tidak pernah selesai. Sampai kita mati itu tidak pernah selesai. Karena isi Al-Quran itu luar biasa sekali. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk kelompok surah Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Terdiri dari 7 ayat, dibaca berulang-ulang. Bahkan surah Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Nah, ulama mengatakan ada ayat Quran yang berbunyi di surah Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Wailun, nama salah satu nama neraka itu ada neraka wail namanya. Celaka orang yang sholat. Jadi para ulama menjelaskan kenapa orang sholat celaka? Karena dia tidak paham, tidak mengerti, tidak memaknai apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Banyak orang sholat itu tidak paham apa yang dia lakukannya, tidak mengerti. Apa yang diucapkannya itu dia tidak paham, tidak mengerti. Oleh karena itu seharusnya semua umat Islam itu betul-betul paham dan mengerti sholat yang dia kerjakan itu. Agar dengan itu kita bisa mencegah dengan sholat yang benar, dengan pemahaman yang benar, kita bisa mengambil kebaikan dari sholat itu. Lalu kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa ada orang sholat tapi tetap berbuat keji, tetap berbuat mungkar? Itu karena dia tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan dan dengan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu satu keharusan kita untuk paham. Termasuk salah satunya paham dengan surah Al-Fatihah. Karena ini dibaca terus dalam sholat. Al-Fatihah dari kata-kata fataha, yang artinya itu pembuka. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau Muhammad fatham mubina, kemenangan yang dekat, kemenangan yang nyata. Jadi kata-kata Fatihah itu artinya terbuka. Kata-kata Fatihah juga artinya kemenangan. Apa hubungannya? Kalau orang terbuka, menang dia. Orang terbuka itu menang. Orang terbuka itu mau menerima orang lain, itu terbuka namanya. Membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan petunjuk Allah, itu Fatihah namanya. Orang yang membuka diri seluas-luasnya untuk dia mendapatkan petunjuk Allah, itu namanya Fatihah. Jadi kalau Fatihah artinya pembukaan, apa yang mau kita buka? Buka diri kita seluas-luasnya untuk bisa menerima petunjuk Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu mengerti. Ketika Rasulullah membacakan Quran, mengerti Abu Lahab. Karena dia orang Arab. Jadi dia bacakan Rasulullah itu dia betul-betul ngerti, paham dia. Persoalannya Abu Lahab tidak mau membuka hati, tidak mau membuka pikirannya. Lalu tertutup dia, tetap dalam kesesatan. Padahal dia mengerti, cuma tidak mau membuka dirinya. Jadi Fatihah ini artinya pembukaan. Di balik itu maknanya menyadarkan kita agar selalu membuka diri. Indra, otak, hati kita itu dibuka seluas-luasnya untuk siap menerima petunjuk Allah. Siap menerima petunjuk Allah. Mengapa demikian? Karena Allah itu hanya mau memberikan petunjuk kepada orang yang mau menerima, kepada orang yang membuka dirinya. Jadi Allah tidak memberi petunjuk kepada semua orang. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dalam surah 28 ayat 56 Al-Qasas Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah dalam Quran, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Rasulullah ingin supaya pamannya Abu Thalib dapat petunjuk Allah sampai meninggal tidak bersyahadah. Padahal Rasulullah cintanya luar biasa sama pamannya, dan pamannya juga cinta kepada Rasulullah, mendukung, melindungi, menjaga Rasulullah.
dalam perjuangan menyampaikan agama Allah, cuma tidak mau bersyahadah. Ketika di ujung hayatnya diminta Rasulullah, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah supaya nanti aku bisa membantumu." Ternyata pamannya tidak mau mengucapkan. Inilah Allah katakan, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan Allah itu lebih tahu, akan tetapi Allah lebih tahu siapa orang yang dapat mau menerima petunjuk Allah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang mau menerima petunjuknya. Sesungguhnya Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ini? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Yaitu orang-orang yang mau membuka hati, membuka pikirannya, membuka inderanya untuk menerima petunjuk Allah. Jadi kalau kada mau sudah selesai dah. Kada mau orangnya. Orang ini mengaji kada bisa. Diajak belajar kada mau. Ya ada apa? Kada mau orangnya. Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau. Orang pengalaman mengajar, ada orang pensiunan polisi. Pensiunan ya. Waktu pertama belajar tuh kada bisa mengaji sama sekali. Buta huruf sama sekali. Tapi karena dia terus mau belajar, sampai sekarang masih belajar, bisa mengaji akhirnya orangnya. Yang dari tadinya kada bisa membaca Quran, tapi karena dia mau bisa. Padahal dia baru belajar setelah pensiun. Saya ini Pak Ustadznya, setelah pensiun ini baru belajar. Dulu sibuk terus kerja, lupa mengaji, lupa baca Quran, baru belajar. Alhamdulillah karena dia istiqomah, sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca Quran. Kenapa? Karena mau. Karena Allah itu dikatakan wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang mau menerima petunjuk Allah. Jadi surah Al-Fatihah yang artinya pembukaan, ini dia makna di balik itu adalah menyadarkan manusia agar mau membuka hati pikiran kita, membuka indera otak hati kita untuk siap menerima petunjuk Allah. Kalau sudah terbuka semua, baru kita menjadi orang yang menang. Makanya Fatihah itu artinya pembuka, juga artinya menang. Artinya siapa orang yang membuka dirinya untuk menerima petunjuk Allah, dia akan jadi orang yang menang. Kalau kada kalah. Kalau tidak ada petunjuk Allah, kalah hidup. Kita ini gagal, hidup kita ini akan gagal, akan kacau kalau seandainya tidak bersama dengan petunjuk Allah. Kalau ingin kita menang, sukses, tentram, damai, bahagia dunia akhirat, maka buka seluas-luasnya indera otak hati kita untuk mau menerima petunjuk Allah Al-Quran. Itu namanya Al-Fatihah, pembukaan. Buka hati kita seluas-luasnya. Buka hati seluas-luasnya untuk mau menerima petunjuk Allah. Ya kan? Jangan kita tutup hati kita. Nah, jangan kita menolak kebenaran. Karena hati itu dia tahu dengan kebenaran. Jadi kalau sesuatu itu benar, terima dengan hati yang lapang. Jangan kita tolak kebenaran. Terima. Kalau kita menerimanya, kalau kita Al-Fatihah, terbuka hati kita menerima petunjuk Allah, kita akan dijadikan Allah orang yang menang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini arti dari Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Nah, ulama ada tafsir mengatakan Quran 30 juz Quran ini kalau disimpulkan menjadi satu surah, maka itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah kandungan dari seluruh isi Al-Quran 30 juz ini, kandungannya ada dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini lagi kalau disimpulkan lagi menjadi satu ayat, maka dia menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap ayat surah dalam Quran selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah, surah ke-9 itu tanpa basmalah. Selainnya pakai bismillah semua. Artinya pesannya apa? Untuk kita bisa masuk ke dalam setiap surah dalam Al-Quran, untuk bisa kita masuk kepada petunjuk Allah itu, menerima petunjuk Allah, sifat kita harus Bismillahirrahmanirrahim, bersama dengan Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niat kita mengaji ini memang betul-betul karena Allah aja, kadang karena yang lainnya.
Mengaji bukan karena siapa penceramahnya, bukan. Mengaji bukan karena siapa penceramahnya, tapi mengaji karena Allah. Beda ini kan. Mengaji karena siapa penceramahnya dengan mengaji karena Allah beda. Kalau kita mengaji karena siapa penceramahnya, belum tentu dapat kebaikan. Tapi kalau kita mengaji, belajar karena Allah, dapat kebaikan siapapun yang menyampaikan. Siapapun yang menyampaikan, kita akan dapat kebaikan. Kenapa? Kita melakukannya itu karena Allah. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ini dia arti Al-Fatihah dan makna dari Al-Fatihah, menyadarkan kita semua untuk selalu membuka hati pikiran kita menerima petunjuk Allah. Al-Quran 30 juz ini kita terima sebagai petunjuk Allah. Gimana caranya? Al-Fatihah, buka hati kita seluas-luasnya. Ini yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat pesan-pesan penting yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah ini. Ada 3 pesan penting untuk diamalkan. Yang pertama, lakukan hal-hal yang terpuji. Di surah Al-Fatihah ini pesannya, lakukanlah hal-hal yang terpuji, baik lewat tindakan maupun lewat ucapan kita. Lakukan hal-hal yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka orang yang memuji Allah, dia akan melakukan hal-hal yang terpuji, akan melakukan bicara yang terpuji, melakukan tindakan yang terpuji. Bagaimana sesuatu dikatakan terpuji? Harus alhamdulillah. Dia akan terpuji kalau lillah. Lillah itu artinya karena Allah. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita menyampaikan, berkata-kata, berucap seperti ulunina, berdakwah, menyampaikannya karena Allah. Lillah, itu namanya terpuji. Jadi suatu perbuatan itu, baik lewat tindakan ataupun ucapan, dikatakan dia terpuji, alhamdulillah, kalau betul-betul lillah, karena Allah. Kalau karena Allah, maka dia tidak termasuk perbuatan terpuji. Bahkan dia dikatakan perbuatan tercela. Ada orang yang justru, contoh ayat ya dalam Quran, ada orang yang berinfak. Ini orang berinfak, justru dengan infak itu dia masuk neraka. Harus kita hati-hati. Al-Quran lengkap menjelaskan. Jadi kata Allah dalam Quran, ada orang yang berinfak, tapi justru infaknya itu mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Surah Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi ada orang itu berinfak, niatnya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ada orang hendak mengaji, pada usaha mengaji ya, kita ke warung, ulun traktir minum kopi, ulun traktir makan. Akhirnya kawan tadi yang hendak ke masjid, sholat berjemaah, hendak pengajian kada jadi. Gara-gara apa? Dia kalau saya ingin kamu ke mengaji, kalau saya kamu ke masjid, ayo ikut aku ke warung, traktir. Nah orang berinfak nih, ku traktir makan. Lalu kawan tadi, ayo mungkin itu jar, batal ke masjid, batal dengar ceramah, cuma gara-gara dibawa ke warung. Nah, walaupun orang ini berinfak, kan infak nih. Walaupun dia berinfak, mengeluarkan uang, mengeluarkan hartanya, niat untuk menggembirakan kawannya, infaknya tidak akan diterima oleh Allah. Karena dia berinfak itu sudah menghalang-halangi orang untuk ke jalan Allah. Orang tua anak ke jalan Allah, dihalang-halanginya dengan infak. Orang-orang kafir begitu, berinfak tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya justru ingin menghalangi orang dari jalan Allah. Orang jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka terus menginfakkan hartanya itu terus menerus. Nah, nolong orang, bantu orang, menginfakkan orang. Kawan nak berjudi dimodalinya, nak berjudi kah? Nah modalnya, nah, diinfakkannya, kasih duit aja, pergi jak berjudi. Nah ini duitnya. Ada yang kayak gitu tuh orang tuh. Ada narkoba kah? Bos datang ke bos, narkoba kurang duit bos. Nah ini tambahannya aja, infakkannya hartanya. Tapi dia infaknya itu kita tidak terima, karena infaknya itu bukan mendekatkan orang ke Allah, justru menyesatkan orang. Dia berinfak tidak karena Allah, tapi karena yang lain. Nah, orang-orang kafir begitu, percuma berinfak. Tadi hari kurban, orang kafir banyak yang bawa kurban, banyak selebriti itu orang kafir ikut juga menyembelih sapi. Pak jualnya nyumbang pada tiap kurban lah, sikung sapi, 2 sapi. Diterimalah kira-kira? Tidak diterima oleh Allah. Yang sampai ke Allah bukan daging darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi ketakwaan kamu dalam berkorban kepadanya. Yang sampai itu takwanya, bukan daging dan darahnya. Diterima oleh Allah. Sama ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Infaknya itu membuat dia masuk dalam neraka. Jadi hati-hati. Ada orang berinfak justru infaknya membawa dia ke dalam neraka. Kenapa? Dia berinfak tidak karena Allah, namun dia berinfak justru niatnya ingin menghalang-halangi orang dari jalan kebenaran. Justru itu menghalang-halangi. Liyasuddu an sabilillah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, alhamdulillah, lakukanlah dan ucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Lakukan sesuatu hanya semata-mata lillah. Itu pelajaran pertama, pesan penting pertama dari surah Al-Fatihah ini. Lakukanlah segala sesuatu karena Allah. Baru namanya alhamdulillahirabbil alamin. Baru namanya terpuji. Itu baru namanya orang-orang yang terpuji. Segala puji bagi Allah. Artinya apa pesannya? Lakukan tindakan-tindakan yang baik, yang terpuji, yang mulia, baik lewat perbuatan kita maupun lewat ucapan kita. Kalau sudah orang betul-betul menghayati Al-Fatihah, kada mau lagi berpadir menyembati orang tu, mau lagi dah. Kalau kita betul-betul menghayati surah Al-Fatihah ini, orang tidak akan mau menyembati orang macam-macam. Orang akan menjaga lisannya dengan baik. Lisannya, tindakannya betul-betul dia perhatikan. Jadi setiap dia mau berbuat sesuatu, dia akan perhatikan ini apakah membawa kepada kemuliaan atau justru membawa kepada kecelakaan atau membawa kepada kehinaan. Nah, jadi agak aneh itu gimana? Kalau ada orang yang sudah rajin ngaji, rajin sholat, tapi mulut tak terjaga, asal kumpul menyambati orang. Nah kadang-kadang perguruan yang disambati itu, misalnya perguruan yang disambatinya. Nah dari ustaz, gurunya, ustaznya berceramah keluar, ustaznya disambatinya. Ada juga jangan na'udzubillah. Ini tidak akan dapat kebaikan yang demikian itu. Jadi jaga. Jadi kalau kita betul-betul memahami Al-Fatihah, hayati Al-Fatihah ini, maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang hina. Lakukanlah hal-hal yang terpuji. Allah senang, Allah cinta kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua, sadari kawan-kawan sekalian bahwa semua apa yang kita lakukan itu ada pembalasan. Sadar, setiap apa yang kita lakukan itu ada balasannya. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempatnya Maliki yaumiddin. Malik itu raja. Raja yang menguasai ad-din, yaumiddin, hari pembalasan. Kata-kata ad-din itu diartikan pembalasan. Tapi kata-kata ad-din juga berarti agama. Betul ya? Dinul Islam, ad-dinul Islam. Ad-din itu juga artinya agama.
Ad-din itu juga artinya pembalasan. Apa kaitannya antara agama dengan pembalasan? Karena memang esensi utama dari agama itu adalah diingatkan akan adanya hari pembalasan. Itulah orang beragama. Oh, agama itu esensi utamanya agar manusia ini sadar ada hari pembalasan. Setelah kita di dunia ini ada hari pembalasan. Dan apa yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa bis sayyi'ati faqubat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau orang di dunia ini berbuat baik tadi, dia melakukan hal-hal yang terpuji tadi, hal-hal yang mulia, maka kata Allah, barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Khairu minha, lebih baik lagi. Dibalas satu kebaikan dengan 10 sampai 700 sampai tak terbatas. Jadi kita yang sudah belajar ngaji ingat bahwa apa yang kita gawe ini ada balasannya. Sadar itu, sadar. Kadang-kadang kan kita kada sadar. Bisa berbuat macam-macam, berbuat yang salah, berucap yang salah, melihat yang salah, mendengar yang salah, bicara yang salah. Padahal kita sudah belajar dan kita ngerti bahwa ada hari pembalasan. Maliki yaumiddin, ada Malik yang menguasai hari pembalasan. Hidup ini kata Allah dia ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, Allah yang menguasai mulku kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah yang menjadikan adanya kehidupan dan adanya kematian sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian orang yang terbaik amalnya. Jadi hidup ini ujian kata Allah. Ada mati, ada hidup. Itu ujian dari Allah yang Maha Raja, yang Maha Menguasai, untuk Allah tahu siapa orang yang terbaik amalnya. Dan setiap amal kata Allah dibalas. Wa man jaa bis-sayyi'ati faqubat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Sedang mereka merasa aman. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh kebaikan yang lebih kepadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang sudah datang. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau keburukan setimpal, tapi kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Surah An-Naml, surah 27, ayat 89, ayat 90. Ingat kata Allah, setiap perbuatan kita ada pembalasannya. Kalau ada di dunia, nanti ada di akhirat. Di dunia boleh dia benang, dia berkuasa semau-maunya, membohongi orang, menghukumi orang semau-maunya. Yang salah dibelanya, dimenangkannya. Yang jujur masukkannya penjara, bisa di dunia. Tapi nanti di akhirat kata Allah ada pembalasan. Ada pembalasan. Orang-orang yang curang, ya kan, sudah dia curang, banyak pulang pembedanya. Sudah jelas-jelas orang ini pembohong, dusta, tapi banyak pendukungnya. Ramai di Indonesia ramai. Jelas-jelas kita melihat ini jelas-jelas bohong nih orangnya. Di sini ngomong begini, sini ngomong begini. Beda-beda omong, tidak ada yang benar, tidak ada yang samanya. Tapi banyak yang mendukung. Ada bilang cocok jadi nabi ya. Bungol benar. Cocok jadi nabi ya. Pendukung dia si ternak si mulai ya, mengatakan sampai cocok jadi nabi dia. Dibandingkan pulang nabi. Ini karena ada orang begitu. Itulah dunia kan. Dunia begitu. Jadi orang yang pembohong, pendusta dianggap orang jujur. Orang jujur dianggap pendusta. Maka kata Allah, Maliki yaumiddin. Ingat nanti ada hari pembalasan. Setiap perbuatan kebaikan dibalas lebih baik lagi. Dan orang yang berbuat jahat dibalas setimpal dengan kejahatannya. Setimpal aja, tapi setimpalnya tidak main-main. Setimpal dengan dengan kejahatannya. Kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Diseret mereka ini, disungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Jadi Al-Fatihah ini
mengingatkan kita ingat ada hari pembalasan. Pesan yang ketiga, ya, pesan yang ketiga, mintalah kepada Allah petunjuk dalam kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat 1 tuh, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu semua pernyataan aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Pernyataan. Alhamdulillahirabbil alamin, masih pernyataan. Ar-Rahmanirrahim, pernyataan. Maliki yaumiddin, pernyataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih pernyataan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Masih pernyataan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Satu-satunya ayat dalam Al-Fatihah yang berisi tentang permohonan ada ayat ke-6. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Yang kita minta rupanya ternyata petunjuk Allah, bukan minta duit, bukan minta rumah mewah, bukan minta mobil mewah, bukan kita minta jadi orang terkenal di mana-mana, jadi orang yang populer, ternama, menjadi orang yang dibangga-banggakan di mulut. Tidak, kita minta kepada Allah setiap sholat apa diminta? Petunjuk Allah yang diminta. Ihdina. Kata-kata ihdi itu kan terkait dengan kata-kata hidayah. Jadi yang diminta oleh orang yang sholat itu apa? Petunjuk Allah. Ihdinas siratal. Yang dengan petunjuk itu, siratal mustaqim, mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Jalan yang dimaksud tentu bukan jalan yang kayak ini kan, bukan jalan aspal ini, bukan jalan raya. Jalan yang dimaksud itu adalah the way of life, jalan kehidupan. Jalan kehidupan, peta dalam kehidupan. Kita perlu peta, kita perlu petunjuk agar sampai ke tujuan kita. Nanti mati bertemu dengan Allah. Gimana nanti supaya kalau kita mati bertemu Allah? Kita perlu petunjuk Allah bagaimana kita tetap jadi manusia. Tidak mudah. Mempertahankan kemanusiaan ini tidak mudah. Karena di Quran dalam hadis banyak ceritakan orang-orang yang lahirnya sebagai manusia, tapi waktu hidup tidak lagi manusia. Fisiknya manusia, tapi di dalamnya tidak manusia lagi. Berubah sudah. Waktu dibangkitkan tidak lagi jadi manusia yang seutuhnya. Berubah sudah. Berubah mereka. Nah kita minta ihdina, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Dan Allah memberikan petunjuknya. Mana petunjuknya? Ini Al-Quran. Ini Quran. Ini petunjuk Allah. Petunjuk supaya kita sampai ke surganya Allah, gitu kan? Kita semuanya mau ke surganya Allah. Dan Allah itu mengundang kita seberataan untuk ke surganya. Tidak diundang kita disuruh masuk neraka, ada. Allah mengundang semua hamba-hambanya ini untuk ke surganya Allah. Tidak sekedar mengundang, tidak sekedar memanggil, tidak sekedar menyuruh, tapi Allah menurunkan petunjuknya untuk sampai ke surga Allah itu. Diberikan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Jadi kalau tidak pakai Quran, tidak sampai ke surga Allah. Kalau tidak pakai petunjuk Allah, tidak sampai ke surganya. Jadi Allah menyuruh kita ke dalam surga Allah. Surah Yunus, ayat yang terakhir ulun baca ya. Surah Yunus, surah ke-10, ayat yang ke-25. Ingat surah Yunus surah 10 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke daris salam, darussalam, surga. Darussalam itu surga. Salah satu pintu surga namanya pintu Darussalam. Babus salam, Darussalam. Darussalam ini adalah rumah keselamatan. Dar itu rumah, asal itu rumah keselamatan. Apa itu maksudnya? Surga. Maka di terjemah itu dikatakan, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, dalam kurung surga. Jadi Allah menyeru kita, mengajak kita, mengundang kita. Mengundang kita. Dan diberi petanya. Nah kayak sekarang itu kan kalau orang ngundang, dikasih Google Map-nya. Supaya kita jangan nyasar. Ada undangan pernikahan, diundang itu sekarang ada Google Map-nya. Bisa lewat handphone, ada pakai apa namanya barcode, kita foto, keluar map-nya.
Jadi yang tuan rumah mengundang kita ke rumahnya sekaligus memberikan peta untuk sampai ke rumah itu. Allah demikian. Diundangnya kita untuk ke surganya, diberinya peta petunjuknya ini. Dan Allah menyuruh manusia ke surga dan memberikan petunjuk. Ini petunjuknya. Aku undang ke surga, ini petunjuknya untuk sampai ke surga. Ini petunjuknya. Nah, cuma kadang-kadang orang kadang sadar seperti itu. Mencari petunjuk yang lain, kayak kadang sampai. Tidak mencari petunjuk Allah, tidak menggunakan petunjuk, tapi pakai petunjuk yang lain. Siapa yang mau ke surga, jar gurunya, bayar sama aku sekian juta, jamin masuk surga. Ada kan kayak itu? Ada pengajian kayak itu kalau pas sebelah? Ada ajarannya. Yang mau masuk surga, datang, ini banyunya, bayar 2 juta, masuk surga. Ada pengikutnya banyak, pengikutnya di luar daerah, bukan di Kalimantan lah, tempat lain. Ada ajaran begitu. Itu tidak mungkin sampai surga, justru sampai ke neraka. Karena kata Allah, yang mengantarkan manusia sampai ke surga itu hanya petunjuk Allah. Jadi kita tidak boleh membuat jalan sorangan. Tidak boleh manusia ini membuat jalan sendiri untuk ke surga. Sudah ada jalannya ditentukan oleh, ini jalannya kata Allah. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus nih kata Allah. Ini Quran ini siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan pakai jalan sendiri. Jangan mengolah-olah jalan sorangan. Sekarang banyak manusia mengolah jalan sorangan. Bikin jalan sorangan. Padahal jalannya sudah dibuat oleh Allah. Ikuti jalan petunjuk yang lurus ini kata Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah menyuruh manusia untuk ke surganya dari salam dengan memberikan petunjuk Al-Qur'an kepada mereka. Maka ikuti petunjuk itu, engkau akan di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jangan ikuti jalan yang lain. Ikuti jalan petunjuk Allah. Inilah permohonan permintaan kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Karena tidak mudah. Bapak-bapak sekalian, tidak mudah untuk tetap di jalan yang mustaqim. Jadi tidak mudah. Karena iblis selalu menggelincirkan manusia supaya jalan itu bengkok. Supaya jalan itu sesat. Nah, Allah menuntun manusia ikuti Al-Quran ini agar kita tetap ada di jalan yang lurus, tetap sebagai manusia, hidup sebagai manusia, menjalani lahir sebagai manusia, menjalani hidup sebagai manusia, dibangkitkan tetap sebagai manusia. Itu artinya kita siratal mustaqim, ada di jalan yang lurus. Al-Quran menuntun manusia untuk sampai ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, di balik kata-kata itu pelajarilah Al-Quran. Di balik kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, kita minta petunjuk kata Allah, pelajari petunjuknya. Ini petunjuknya. Petunjuknya sudah ada. Petunjuknya sudah ada. Ini petanya. Petanya sudah ada. Persoalannya, kadang semua orang pegang peta itu bisa baca peta, bujurlah. Orang tuh punya peta, masuk hutan dia punya peta. Tapi kalau kada mampu baca peta, sampai tidak ke tujuan. Kada sampai ke tujuan, sesat. Jangan olah-olah peta sorangan. Sudah ada petanya. Jangan bikin jalan-jalan sendiri. Sudah ada jalan ditunjuki oleh Allah. Google Map-nya sudah ada. Ada sudah Google Map-nya. Ikuti Google Map-nya itu. Nah. Ikuti. Kalau Google Map dunia itu bisa juga orang tersesat kemana-mana kan. Tapi kalau Google Map Allah ini tidak mau salah. Yang mengikuti petunjuk. Maka saya mengatakan ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu biha abada. Kitabullah wa sunnatun Nabi. Kutinggalkan 2 pusaka kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, lan tadillu biha abada, tidak pernah sesat selama-lamanya. Ini jaminan Rasulullah. Kutinggalkan 2 pusaka yang berpegang teguh kepadanya tidak pernah sesat selama-lamanya. Tidak pernah sesat selama-lamanya. Dia tetap di siratal mustaqim. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Itu jalan keselamatan. Jangan mau olah-olah jalan sorangan. Jangan membikin-bikin jalan sendiri. Sekarang banyak manusia yang membuat jalan sendiri. Macam-macam. Macam-macam orang ajaran-ajarannya itu. Semuanya. Ada bisa ajaran kita lihat masuk dulu ya, bisa tukar-tukar pasangan, bisa ada tuh ya. Dalam satu pengajian nyaman benar, bisa berganti-gantian bini, berhurupan bini, halal aja, enak benar. Jadi kita, wah pantas banyak jemaahnya.
Banyak pengikutnya. Nyaman sekalinya. Kalau huruf-huruf pasangan ada ajarannya tuh. Hebatnya tuh ada pengikutnya ada sudah. Lalu sekarang ada film tuh apa nama itu? Walid. Film bid'ah kan? Wah, itu rame. Itu ajarannya tuh. Kalau hendak selamat dengan Walid, nikah batin. Habis bebinian disikatnya seberataan. Setelah disikatnya, suruhnya murid-muridnya menikahi. Luar biasa Walid. Yang mau selamat ikuti jalan Walid. Itu ada. Yang ada sesat karena dia membuat jalan sendiri. Kalau mau selamat ikuti jalan Allah. Apa jalan Allah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ini Al-Qur'an. Ikuti jalan. Jalan siapa yang mau diikuti kata Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan orang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan siapa orang diberi nikmat oleh Allah tuh? Surah An-Nisa. Terakhir, masih belum azan ya? Berapa menit lagi? Ayat terakhir, dulu bacakan ya. Surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Tadi kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang telah diberi nikmat oleh Allah. Sama mereka ini minan nabiyyin, jalannya para nabi. Ikuti jalan para nabi. Jangan ikuti jalan Walid tadi. Ikuti jalan nabi, minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Ikuti jalan-jalan orang yang jujur. Di Indonesia banyak negara jujurnya, jangan diumpati. Nyata-nyata pengeramput diumpati aja, dipuja-puji sudah. Ikuti jalan orang-orang yang jujur. Walaupun kadang-kadang kita pahit, tapi tetap kita tegakkan kejujuran tadi. Tegakkan as-siddiqin, kebenaran. Wasyuhada, ikuti jalan-jalan orang yang syahid, yang berjuang di jalan Allah itu. Wassolihin, dan jalan orang-orang yang soleh. Nabi, orang siddiqin, syuhada, orang soleh. Kita bukan nabi, menjadi orang siddiqin berat, menjadi syuhada berat, minimal jadi orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh. Ikuti jalan orang ula, ikusna rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini 3 pesan dari Al-Fatihah. Yang pertama, lakukan hal-hal yang terpuji. Yang kedua, ingat setiap perbuatan ada balasan. Yang ketiga, mohonlah petunjuk dari Allah. Minta petunjuk dari Allah, jangan lupa. Maka kita setiap sholat itu kita hayati. Ihdinas, minta ya Allah berikan petunjuk kepada aku tetap supaya jalan kita lurus. Kada bengkok jalan kita, tetap diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nanti di surah Al-Baqarah Allah memberi contoh. Ini contoh jalan orang yang bengkok. Ada surah kalau Al-Fatihah siratal mustaqim, maka Al-Baqarah Allah tunjukkan seperti inilah jalan orang-orang yang bengkok tadi. Dia kehilangan kemanusiaannya. Dia seperti Baqarah, sapi. Jadi seperti sapi. Untuk apa Allah menyebut nama Al-Baqarah dalam Quran? Ada nama sapi, ada nama gajah, ada nama Al-Ankabut, apa laba-laba. Ada nama An-Namal, semut, ada An-Nahal, apa nama lebah. Untuk apa itu nama-nama? Tentu ada pelajaran. Al-Baqarah ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Jangan kita jadi Baqarah. Jangan kita seperti sapi. Bagaimana itu nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.